Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu dosen Institut Teknologi Rokan Hilir, yaitu Bapak Desnir SPD MPD. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Irwanto Naibaho sebagai salah seorang peserta PPG mata pelajaran bahasa Inggris. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh beliau untuk memberikanlah sedikit untuk katakanlah membantu beliau dalam tugas sebagai peserta PPG tersebut. Ya, silakan Pak. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya tadi sudah jelas disampaikan oleh Bapak Irwanto. Nama saya Desnir. Dengan latar belakang pendidikan saya, pertama S1 saya pendidikan moral Pancasila UNRI tahun 1990, kemudian melanjutkan di program Pasca Sarjana Universitas Riau, konsentrasi manajemen pendidikan. Adapun pengalaman saya bekerja untuk melengkapi biodata saya bekerja sebagai seorang pendidik, guru pendidikan moral Pancasila semenjak SK pertama saya tahun 1998 sampai dengan tahun 2009. Tahun 2009 saya diangkat sebagai kepala SMP Negeri 2 Pasir Limo Kapas, kemudian dimutasi sebagai kepala SMP Negeri 7 Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan tahun 2019 saya diangkat sebagai pengawas SMP Kabupaten Rokan Hilir. Dengan sekolah binaan saya menyebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di Rokan Hilir kami baru mendirikan sebuah perguruan tinggi di bawah Yayasan Negeri Seribu Kubah yang diberi nama Institut Teknologi Rokan Hilir, dan saya dipercaya sebagai salah seorang dosen di sana, dan juga sekaligus merangkap sebagai ketua lembaga penjamin mutu internal di kampus. Terima kasih. Adapun mata kuliah yang saya pegang adalah agak melenceng sedikit. Seharusnya saya mengajar kewarganegaraan di sana, tapi karena memang tak ada dosen lain, maka saya saat ini mengajar bahasa Indonesia. Kemudian juga ada di beberapa kampus Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Aswaja, dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hubul Watan Nuri. Saya juga mengajar di sana sebagai pengampu mata pelajaran Civic Education atau kewarganegaraan, dan juga mata kuliah pengembangan kurikulum, dan juga mata kuliah micro teaching. Jadi kira-kira pagi ini saya bisa Pak Iwan Naibaho datang ke saya, beliau mewawancarai saya. Silakan Pak. Oke, gini Pak, kita melihat sekolah, lalu tentu ada guru Pak, dan guru itu harus menyiapkan perangkat. Pertanyaan saya mungkin, apakah sepengalaman Bapak, guru itu sudah mengajar sesuai dengan rancangan RPP Pak? Betul, bahwa seorang guru terikat dengan kompetensi profesionalnya, bahwa seorang guru itu harus memiliki dokumen pembelajaran, perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran itu minimal terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada namanya kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu mengacu kepada kalender pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan.
Kemudian yang kedua, memiliki yang namanya rincian minggu efektif untuk RPP pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki program tahunan. Kemudian yang keempat, memiliki program semester. Yang kelima, memiliki penetapan kriteria pembelajaran minimal. Yang keenam, memiliki rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran, sekurang-kurangnya dalam rencana pembelajaran itu ada 3 komponen. Yang pertama ada identitas, kemudian ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada evaluasi sekurang-kurangnya. Dan terakhir ya ada namanya penilaian. Jadi dalam pembelajaran alangkah kurang profesionalnya seorang guru kalau masuk kelas tanpa memiliki perangkat pembelajaran itu. Jadi apakah guru semua sudah melaksanakan tugas seperti itu, Pak? Idealnya seorang guru kan harus seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah guru itu, apakah seorang guru sudah begitu? Kembalilah ke dia sendiri. Kalau dia menganggap dirinya seorang guru profesional, maka dia sendiri. Apabila seorang sudah mengazankan dirinya ingin menjadi seorang guru, otomatis dia terikat dengan itu. Ya. Tapi setahu sepengetahuan Bapak, kira-kira apakah guru itu sudah sesuai dengan sesuai dengan rancangannya pembelajarannya? Oke. Nah, pengalaman kami sebagai pengawas, ya, salah satu tugas pengawas itu adalah juga termasuk sebagai supervisor dalam pembelajaran. Ya. Dari beberapa orang guru yang kita supervisi, memang ditemukan ada rekan-rekan guru yang mengajar tidak mengacu kepada RPP. Di dalam RPP itu jelas langkah-langkah pembelajaran. Misalnya seorang guru PPKN dalam satu sekolah, waktu disediakan hanya 45, anggaplah 3 kali 40 menit, arti 3 jam pelajaran. Di RPP itu jelas langkah-langkah pembelajarannya. Ada pendahuluan sekian menit, ada kegiatan inti sekian menit, ada penutup. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah bina guru-guru kita kadang-kadang mereka mengajar tanpa memperhatikan langkah-langkah itu. Oke. Apakah ada, Pak, mungkin pelatihan yang diadakan dari pihak terkait, Pak, tentang pengolahan RPP atau penggunaan RPP atau pembuatan RPP, Pak? Menyangkut dengan pelatihan, kesempatan mengikuti pelatihan, jujur saja sampai akhir-akhir ini pemerintah mungkin karena keterbatasan anggaran jarang melaksanakan pelatihan-pelatihan. Tapi dalam ini seluruh guru itu kan diharapkan aktif di MGMP. Nah, MGMP lah forum mereka untuk berlatih, karena di apa namanya itu? Di MGMP itu ada guru inti. Guru inti lah nanti yang akan mengimbaskan kepada kawan-kawannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bimbingan teman sejawat itu. Oke, Pak, ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah guru sudah memfasilitasi kebutuhan siswa atau semua murid terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Oke. Baik. Ini termasuk ke dalam ranah kurikulum merdeka ini namanya. Ya. Dalam kurikulum merdeka ada namanya konsep pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya ini juga menyangkut dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah itu. Karena jujur saja kita menyadari bahwa dalam suatu kelas, ya, dengan heterogennya siswa, ya, ada siswa yang mungkin tanpa disadari mereka ada kesulitan dalam belajar. Contoh mungkin mereka kurang dalam hal penglihatan, pendengaran dan segala macamnya, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka yang tidak terdeteksi oleh guru yang sedang mengajar, sehingga mereka
untuk menerima pelajaran agak kurang maksimal. Contoh mereka yang mungkin agak kurang pendengarannya oleh guru yang apa ditempatkan mungkin di pojok yang paling belakang, sehingga mereka untuk menerima pelajaran agak terkendala. Jadi untuk itu diharapkan kepada guru-guru mengenali karakteristik peserta didik. Nah, salah satu dari itu adalah kondisi fisik mereka. Oke, kemudian Pak, ini pertanyaan berikutnya tentang relasi hubungan sekolah dengan siswa kurang intens atau kurang kuat dan efektif. Kira-kira apa masalahnya? Relasi hubungan sekolah dengan siswa kurang kuat atau kurang intens dan efektif. Pendidikan itu kan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh seorang manusia dewasa kepada peserta didik. Nah, mengenai hubungan kurangnya relasi hubungan ini suatu yang perlu, yang sangat mengkhawatirkan bagi kita, ya. Karena bagaimanapun, ya, pembelajaran itu kan adalah pembelajaran yang diarahkan kepada pembelajaran PAIKEM, pembelajaran efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Seandainya terjadi diskomunikasi atau mungkin juga kurang harmonisnya hubungan antara guru dengan siswa. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Bisa terjadi kurang harmonisnya guru dengan siswa. Apakah ada faktor dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar, kurangnya sosialisasi visi misi sekolah terhadap lingkungan masyarakat, atau seperti apa Pak? Kalau kita katakanlah mengadakan penelitian terhadap penyebab kurangnya hubungan itu, ya tentu salah satu faktor penyebabnya tentu bisa saja dari segi gurunya yang kurang memahami peserta didik, bisa saja dari sosialisasi dari sekolah itu kepada dia menyangkut dengan program visi misi sekolah itu tadi, atau ada mungkin masalah-masalah pribadi antara guru dengan siswa atau dengan orang tua siswa. Itu kadang-kadang juga bisa menyebabkan kurang terjadinya hubungan antara sekolah, antara siswa, antara peserta didik dengan guru atau sekolah. Oke, lanjut Pak. Ini pertanyaannya di hampir semua sekolah Pak terjadi rendahnya minat belajar siswa pembelajaran dalam kelas Pak. Itu apa kira-kira penyebabnya? Karena kita berada di posisi setelah pandemi. Kira-kira apa penyebabnya? Kurang minat belajar siswa. Ini sebenarnya bukan masalah yang terjadi pada masa pandemi saja. Minat belajar siswa kurang ini sudah terjadi bahkan dari tahun jauh dari sekarang sebelumnya. Salah satu penyebab kurang minat belajar siswa ini tentu saja mereka, apalagi dengan kemajuan zaman sekarang, teknologi sekarang ini, ya, mereka mungkin lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia maya, ya, atau mungkin juga dengan hal-hal lain. Nah, disinilah peran guru membangkitkan minat belajar siswa. Apakah ini terkait dengan guru Pak? Artinya guru juga berpengaruh terhadap pembelajaran? Oh, sangat berpengaruh. Peran guru sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar siswa. Makanya seorang guru dituntut untuk, ya, pertama tadi seorang guru itu kan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, ya, dia memang sangat dituntut untuk memfasilitasi siswa sehingga minat belajar itu akan muncul. Bisa ini Pak berikan contoh kira-kira supaya memberikan minat siswa itu tinggi, mungkin apa yang mau kita lakukan? Ini terkait dengan minat, supaya dia berminat, apa kira-kira yang mau kita lakukan? Dalam konsep pembelajaran kita akan mengacu pada konsep PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan.
Nah, seorang guru harus mampu menciptakan suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran. Insya Allah, kalau siswa sudah merasa senang dengan belajar, guru juga merasa senang dengan pembelajaran, maka proses pembelajaran itu akan berjalan secara maksimal. Terima kasih, Pak. Kemudian ini mungkin pertanyaannya tentang pembelajaran yang menggunakan orientasi HOTS, Pak. Ya, high order thinking. Nah, ini bagaimana Pak menurut Bapak? Apakah semua guru sudah melakukan ini atau tidak melakukan? Apa penyebabnya? Kira-kira gimana Pak? Konsep pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS lah ya, itu sudah dirancang dari kurikulum 2013 kemarin, ya. Nah, jadi adapun makna yang tersirat dalam konsep pembelajaran tingkat tinggi ini, siswa diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah ya yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi ya. Kemudian dia juga menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cara bernalar terlebih dahulu. Makanya dalam proses pembelajaran, terutama pada kurikulum 2013, ada namanya 3M, 5M. Ya. Menganalisa, dianalisa dulu. Nah, seorang guru dalam pelajaran, anggaplah seorang guru PPKN misalnya, ya. Sewaktu dia masuk ke kelas itu, misalnya menampilkan beberapa media-media, entah berupa gambar kejadian-kejadian, ya. Nah, maka anak disuruh menganalisa, atau berupa video-video, tayangkan video-video, anak disuruh menganalisa dulu, ya. Setelah dianalisanya, baru masuk ke langkah-langkah berikutnya. Oke. Jika ada guru yang belum menentukan, apakah semua guru Pak sudah menentukan HOTS ini Pak? Nah, menurut Bapak, mungkin ada penyebabnya tidak menggunakan HOTS, atau karena lingkungan yang belum mampu memikirkan apabila digunakan HOTS tadi. Seorang guru harus mampu menyusun pembelajaran yang berbasis HOTS ini. Idealnya kan begitu. Nah, pertanyaan tadi, apakah semua guru sudah mampu menyusun itu, melaksanakan itu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tuntutan kurikulum kita menghendaki adanya perubahan-perubahan. Salah satu adalah mengarahkan siswa untuk belajar berpikir tingkat tinggi. Jadi kedepannya tentu seorang guru mau tidak mau harus melaksanakan itu. Tapi Pak, yang terjadi di lapangan mungkin ini Pak ya, kadang guru juga tidak paham dengan HOTS itu gitu. Apakah ada pelatihan? Contohnya ini ada MGMP mungkin Pak yang tidak aktif atau kurang aktif. Lalu siapa yang mau mencoba mengaktifkan? Kalau memang, karena ada juga contohnya mungkin MGMP saya mungkin itu kurang aktif Pak. Hari ini saya belum pernah MGMP lagi gitu. Memang sebagian guru mungkin sudah MGMP, tapi saya juga belum Pak. Nah, itu kira-kira siapa yang mau bertanggung jawab Pak? Untuk merubah paradigma guru seperti ini, ya tadi guys, kita katakan bahwa banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh guru. Salah satu diantaranya adalah dengan wadah MGMP itu tadi. Ya, jujur saja seperti pertanyaan sebelumnya, ya, pelatihan guru itu memang sangat yang dikondisikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, memang jarang, terbatas untuk pelaksanaan pelatihan. Tapi di suatu sisi pemerintah mengaktifkan MGMP, ya. Di MGMP ya, ada namanya kegiatan in-house training, ada forum fokus grup diskusi, ya. Nah, ada workshop dan segala macam. Nah, jadi kita mengharapkan kepada rekan-rekan guru
Ya, aktiflah di MGMP itu, karena di MGMP sebagai narasumbernya juga nanti ada guru inti. Guru inti sudah dilatih tentang itu. Bagaimana cara menyusun soal host, bagaimana merancang pembelajaran. Oke Pak, ini lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir Pak. Mungkin ini tentang di zaman yang sekarang ini Pak, kita sudah mengenali banyak tanpa kita sadari teknologi sudah merajalela Pak. Iya. Lalu pertanyaannya mungkin apakah guru ini sudah memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran Pak, dalam pembuatan media pembelajaran? Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kalau kita berbicara mengenai kurikulum Merdeka, ya, semua materi pembelajaran, mulai dari program-program pembelajaran ada namanya di PMM, Plafon Merdeka Mengajar. Plafon Merdeka Mengajar itu hanya akan bisa dibuka pada teknologi yang bernama ini. Ya. Jadi mau tak mau guru itu harus mampu menguasai ini, menguasai teknologi. Nah, mungkin nanti tidak ada lagi pertanyaan, bukunya mana Pak? Pemerintah belum menyiapkan buku misalnya. Bukunya ada di sini nanti. Aktifkan ID belajarnya. Ya, aktifkan ID belajar, baru kita bisa buka, kita download PMM namanya, Plafon Merdeka Mengajar. Di situ semuanya ada. Tapi apakah semua guru sudah menguasai Pak? Masalahnya apakah semua guru sudah menguasai? Ini permasalahan kita ini, terutama rekan-rekan guru yang berada di daerah-daerah. Ya. Karena kedepannya ini kalau menurut saya, ya, dan pengalaman saya sebagai pengawas, yang kebetulan sekolah binaan saya itu ada di beberapa titik yang sampai saat ini masalah kendala jaringan internet yang mendukung agak kadang-kadang susah juga. Jadi fasilitas Pak ya. Ya, jadi platform Merdeka Mengajar itu ya bisa dibuka melalui internet, melalui apa? Tentu saja berhubungan dengan ketersediaan fasilitas itu. Jadi ya kalau dibilang kesiapan guru harus siap. Tapi bagaimana Pak dengan daerah yang jauh dari jaringan Pak? Apa yang dilakukan pemerintah Pak? Langkah apa yang dilakukan supaya dapat kesetaraan tentang kurikulum Merdeka tadi Pak, platform Merdeka tadi, karena ini kan terkait dengan jaringan Pak. Terkait dengan jaringan terhadap sekolah-sekolah yang mungkin kesulitan dalam masalah inilah yang masih belum nampak titik-titiknya bagaimana ini. Tapi ini untuk apa namanya Pak, untuk teknologi sendiri, apakah guru-guru yang sudah tua juga masih ingin Pak? Nah ini apakah ada kemauan juga Pak masih, atau masih udahlah biar aja yang muda-muda atau seperti itu Pak? Di sinilah masalahnya sekarang. Ya, guru-guru senior ini menganggap dirinya, apalagi sudah mulai mau tak mau kalau dia mengatakan dirinya sebagai seorang guru, mau tak mau harus Pak ya? Harus. Tapi yang menjadi masalah mungkin Pak, untuk di kurikulum Merdeka mungkin tidak semua guru yang mendapatkan pelatihan, karena mungkin ada beberapa ini pelatihan mandiri Pak. Kami hanya guru yang mengajar di kelas 10 karena ini kan baru Pak ya, kurikulum Merdeka ini baru. Lalu bagaimana ke depannya untuk guru yang lain? Kan tidak mungkin hanya guru itu, karena nanti akan muncul di kelas 10, dia akan naik kelas 11, akan nanti terus di kurikulum Merdeka Pak. Kira-kira itu apa kira-kira Pak tanggapan? Implementasi kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah kita mulai dari tahun ajaran 2021-2022 kemarin. Ini diperuntukkan kepada sekolah-sekolah yang sudah termasuk sekolah penggerak. Nah, kemudian pada tahun ajaran
2022-2023 pemerintah menawarkan untuk melaksanakan IKM, implementasi kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, di situ ada 3 absen, ada 3 pilihan. Yang pertama, Merdeka terakhir kalau salah tuh merdeka berbagi, merdeka mandiri, ya, mandiri berubah, ya, mandiri belajar, mandiri berbagi. Nah, ya. Nah, jadi untuk merdeka, untuk kurikulum 2013 ini, 2000 merdeka ini, ya, insya Allah ini tahun 2000 pelajaran 2023-2024 nanti itu semua sekolah wajib ikut. Mau tak mau guru-guru yang kita sebut itu tadi, guru-guru yang menganggap dirinya sudahlah, sudah pasrah itu tadi, ya, mereka dengan sendirinya akan tereliminasi akhirnya. Oke. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih Pak ya. Saya minta izin, mungkin dalam hal ini masih banyak yang harus kita lengkapi jawaban-jawaban tadi. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya.